Sejarah Kerajaan Shailendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mempersembahkan riwayat Kerajaan Shailendra yang sering diklaim oleh penulis dari Pulau Jawa bahwa Kerajaan Shailendra dan Mahapati Gajah Mada itu berasal dari Jawa. Saya dapat memaklumi hal itu karena kenyataannya memang Kerajaan Shailendra dan Mahapati Gajah Mada itu pernah berkuasa di Mataram, Jawa Tengah. Untuk memudahkan memahami periode atau masa kekuasaan Mataram, saya klasifikasikan dalam dua periode dunia baru kala itu, yaitu Mataram kuno dan Mataram Islam. Dalam tayangan VT ini kita akan fokuskan pada sisi masa Mataram kuno atau disebut juga dengan nama Mataram Hindu. Ketahuilah bahwa Kerajaan Shailendra itu berasal dari Gunung Fatah, pada posisi wilayah Bukit Barisan antara Bukit Candi Tumutan 7 dan Padang Guci, Bengkulu Selatan. Dari Bukit Candi Tumutan 7 mengalir anak sungai melintasi wilayah Gunung Fatah, di mana sungai tersebut menjadi sumber mata air Sungai Musi yang terpecah menjadi dua. Di sini akan saya jelaskan satu persatu aliran Sungai Musi tersebut. 1. Sumber air Sungai Musi ini terus mengalir dan membesar dengan limpahan mata air lainnya dari sepanjang alirannya. Sehingga semakin jauh dari Gunung Fatah, Sungai Musi itu semakin melebar, dalam dan deras melintasi wilayah Musirawas Lubuk Linggau hingga bermuara ke wilayah Jambi menuju laut, di mana di sanalah akhir ujung Sungai Muara Musi Batang Hari 9. Dari aliran Sungai Musi itu menju hingga Muara Sungsang Jambi. Melalui jalur sepanjang Sungai Musi inilah, Kerajaan Shailendra turun dari istananya di kawasan Bukit Barisan Gunung Fatah, turun mengembangkan sayap kekuasaannya dan membangun candi yang sederhana di Musirawas, Lubuk Ling, kemudian terus hingga ke Muara Musi Jambi menuju Laut Lepas dan membangun candi yang besar dan megah yaitu Candi Muara Takus. 2. Kemudian Kerajaan Shailendra turun dari Gunung Fatah Padang Guci itu menelusuri Sungai Musi pasma air keruh, lintang 4 lawan tebing tinggi, semakin lebar semakin meluas sehingga sampai ke Desa Kertoya Musirawas yang sekarang ini jadi wilayah SP9 Transmigrasi Bumi Lampung, wilayah perbatasan Kabupaten Lubuk Linggau dan Kabupaten Lahat. Jika terjadi banjir besar dan banyak ikan mati keracunan baik yang menuju Muara Jambi dan Muara Musi Kertapati Palembang itu karena limpahan sulfur belerang beracun dari Gunung Fatah, bukan dari Gunung Dempu. Kerajaan Shailendra membangun candi sederhana seperti di Musirawas Lubuk Linggau. Candi itu disebut Candi Bumi Ayu yang terletak di antara kota Madya Prabumuli dan Kabupaten Muara Enim. Kemudian membangun Candi Tanggamus Lampung Selatan yang lebih besar. Kemudian Kerajaan Shailendra tahun berganti tahun memulai membangun kerajaan di Muara Sungai Musi Kertapati Palembang. Namun tidak membangun candi di Kertapati, karena Dapun Tahiang tidak mengizinkan mendirikan kerajaan Hindu yang begitu dekat dengan kerajaannya di Minangna Laut Sungsang Palembang yang beragama Buddha. Untuk diketahui bagi pencinta sejarah bahwa jauh sebelum datang dan berdirinya Kerajaan Shailendra dan Kerajaan Sriwijaya sudah ada Kerajaan Sribuana singkatan dari Seribu Negeri yang oleh pihak sejarawan Belanda disebut Kerajaan Saribusa. Inilah kerajaan asli pribumi di lembah Bukit Serelo atau Bukit Jempo yang secara religius filosofinya Bukit Syahadatul Alam dan syarat membawa pesan alam yang Allah jadikan sehingga saya sebut Bukit Ikro. Kemudian berdiri Kerajaan Trijaya yang turun dari kawasan jajaran Bukit Barisan Tumutan 7 dan Padang Guci. Adapun kerajaan itu di wilayah lembah Bukit Barisan Semanding yang sangat dekat dengan Kerajaan Sribuana. Dua kerajaan ini satu kerabat suku yaitu suku Semidang, sehingga wilayah Kerajaan Trijaya itu disebut Kerajaan Trijaya Semanding plesetan kata dengan bermakna lain bagi kerajaan itu. Kerajaan ini meliputi wilayah Talang Sawah, Kerung Jati, Kuba, Karang Dalam, Lubuk Sepang, Tanjung Sirih, Pulau Pinang hingga Pagar Gunung dan merupakan pemekaran Kerajaan Sribuana itu sendiri. Sementara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Shailendra adalah kerajaan pendatang bagi Kerajaan Sribuana dan Trijaya Semanding yang asli dari suku Gumai Semidang atau Semidang Gumai. Berdasarkan perkembangan suku Semidang Gumai inilah sehingga wilayah Kabupaten Lubuk Linggau, Bengkulu, dan Jambi merupakan wilayah pemekaran suku Semidang Gumai. Oleh karena itu kabupaten tertua di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Lahat tempat di mana adanya Bukit Jempo raksasa itu. Seperti saat ini, Kabupaten Lahat mekar menjadi kota Madya Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang sehingga Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi adalah provinsi wilayah Sumbaksel artinya Sumatera bagian selatan termasuk Provinsi Babel, dan Provinsi Lampung, yang masih ada sentuhan riwayat keberadaan si Lidah Pahit anak Raden Remanjang Sakti dan si Mata Empat Anak. Anak Raden Panjang Sakti dari Dewa Semidang Gumai dari Dewa Berumbung Matahari yang disebut Dewa Gumai atau Dewa Langi. Bapak ketiga bahkan boleh dikatakan bapak kedua karena penciptaannya seperti Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa terjadi di penghujung abad ke-1 Masehi yang akan kami sampaikan secara terpisah pada kesempatan lain tulisan saya tentang sejarah pada VT ini. Asimilasi perkembangan komunitas karena kawin-mawin antar suku dengan terah Nabi Ibrahim dan terah Raja Sigintar Alam dari Babilonia Irak memadati penduduk di jagat antara Bukit Siguntang, Gunung Seminung, Bukit Serelo, Bukit Candi Tumutan 7, Bukit Gunung Fatah, Bukit Kabah, dan Bukit Kerinci Jambi. Yakni setelah Nabi Adam,
alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam, membuat banyak perbedaan bahasa dan dialek suku Melayu tertua ini. Demikian saya sampaikan sebagai penulis. Untuk lanjutannya nantikan tayangan VT ini. Untuk itu tekan fitur subscribe-nya agar VT selanjutnya lewat ke beranda kalian yang akan saya tampilkan bukti sejarah keberadaan Nabi Adam, Nabi Idris dan Nabi Nuh alaihi salam. Penulis Aladin Cakra Langit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.